Jadi latihan hayat yang kita lakukan dan yang akan kita lakukan di pantai hanya ini ya. Ini saja pemisah antara aku dengan baru tahapan pertama dari pergerakan ini. Tahapan pertama pergerakan ini kan bergabung atau dibahasakan bercampur aduk antara yang hak dengan yang batil. Ya, itu kita tidak tahu ini sekarang seperti apa. Ya. Ternyata bisa dipisah. Bisa berpisah antara yang hak dengan yang batil. Ya. Kalau tidak mengikuti petunjuk dari Allah, pemisahan itu akan lari ke sini. Ya. Aku itu akan lari ke sini. Dan rumusnya sama. Perjalanannya sama, semua melihat sesuatu yang lebih hebat daripada ketika berada di sini dalam kondisi tubuh. Sesudah dilihat pemisahannya dalam diri ini, dalam pemisahan ini kan artinya awalnya ini diam, ini yang diam, ya diam, tidak mengatur, ya ini yang bergerak. Ya. Bergerak. Nah, di sini dikatakan kepada Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, aku akan menghancurkan patung-patung ini ketika kamu pergi meninggalkannya. Jadi setelah ini diketahui, proses penghancuran patung akan terjadi. Setelah ini diam, ya, diam. Tidak ada lagi dia di situ. Di sini sudah berhenti semua gerakannya. Kemudian ketika dia diam, di mana dia berkumpul? Dia berkumpul di kolbu. Ya, dalam proses perjalanan seperti ini, dari tubuh ke jiwa ke ruh ke rahasia, kalbu itu ada di sini di kepala ini. Ya. Jadi ketika semuanya diam, lalu kita masuk di sini. Jadi latihan yang akan kita lakukan di pantai nanti setelah kita rasa badan ini bergerak, awalnya itu memang di tangan ya, awalnya di tangan, tapi kalau sudah kena itu dia akan menjalar ke seluruh tubuh ya, ke seluruh tubuh, termasuk di kaki, biarkan dia bergerak semua sampai kita lihat di mana titik pemisahnya antara aku dengan gerakan-gerakan itu. Perlu latihan beberapa saat. Kalau sudah terjadi pemisahan, ya, yang menghancurkan patung adalah patung yang paling besar atau kalbu itu sendiri. Kalbu itu pimpinannya patung. Jadi kalbu berkumpul semua di sini sumbernya. Ya, dia tinggalkan ini dan dia berkumpul di situ. Ya, ketika dia berkumpul di situ, misalkan saja terjadi ini penghancuran patung, tanda kutip penghancuran patung, dia tetap ada di situ dalam kondisi fuad atau jiwa. Dia dalam kondisi jiwa, aku ada di situ, di sini. Ya, dalam dimensi yang lebih halus daripada tubuhnya, tapi dimensi jiwa. Disitulah dia bertafakur, ya. Disitulah dia diam. Tidak akan terjadi pemindahan kalau tidak melalui kematian. Bagaimana kematian? Jiwanya orang yang mati sama dengan jiwanya orang yang tidur. Jadi jangan sampai mati
mati tubuhnya, tidur, dia tidur juga. Kalau tidur juga ya tidak terjadi apa-apa. Lain kali lagi, latihan lagi. Sampai ketemu hayat, masuk lagi tidur. Ya. Dalam kondisi sudah berhasil didiamkan, kemudian masuk ke sini, ya. Yang pertama, yang kedua tidak akan terjadi itu metode begini masuk ke dalam kesadaran ini selama ada kesadaran lain yang menyaksikan, ada yang memperhatikan, atau ada yang mengingat, ya, ada yang ingat-ingat. Seumpama dalam kondisi latihan di kamar, tiba-tiba jam makan, istri ingat suamiku belum makan, itu langsung kembali di situ, tidak bisa lain, karena sudah ada dua kesadaran. Aku ini kesadaran ini hanya satu. Kalau aku sadar, yang lain tidak menyadari aku, ya, kesadaran yang lain tidak menyadari aku. Aku ada pada satu alam yang lain, terlepas dari kesadaran yang lain. Oke? Jadi yang kita lakukan di pantai hanya sebatas ini, ya. Kemudian sesudah berhasil tercapai, usahakan maksimal, ya. Maksimalnya itu kalau perlu bicara saja, biarkan bicara. Ya, memang ada kata-kata keluar, ya. Saya untungnya dulu waktu ini begini, waktu latihan ini ngomong, untungnya pakai bahasa Raha, bahasa daerah, tiada yang mengerti. Ini kata-kata kotor semua keluar ini. Jadi karena pakai bahasa Arab biar nih, ya. Tapi kalau sama bahasanya, baku tahu-tahu ini tidak jadi ngomong, terhalang lagi, ada yang dengar. Kalau waktu latihan di pantai ada yang bicara, begitu bicara takbiran dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang mengaji, ini yang di sampingnya ini belum masuk di hayat, langsung dia bilang, aduh, lebaran lagi sih. Ganggu itu kemarin. Sampai hari ini itu yang ganggu, tidak ada apa itu hayatnya. Terganggu, ya, terpengaruh. Ya pikir main-main, padahal ini ngomongnya ini enak dia rasa ngomong. Ada yang mengaji, ada yang, kalau ini sudah, kalau mau latihan lagi, latihan terus sampai telinga juga usahakan mendengarnya bebas. Mata juga, ini mata kemana saya arahkan pasti ikut kesadaran di situ. Kalau saya mau lihat Bapak langsung mengarah, ada yang perintah mengarah ke situ. Tapi ketika saya perhatikan ini, yang lain ikut juga diperhatikan. Ikut saya lihat ini, saya lihat meskipun tertuju di sini. Bagaimana kalau hilangkan itu pengaturannya aku? Biarkan dia melihat apapun yang dia lihat. Tapi harus siap, ya, harus siap. Kalau malam lagi jangan. Kalau takut sama kecoa, jangan dulu bilang mau. Harus siap dulu. Mau kemana, ya? Istilahnya itu kita mau kemana, kan? Sama makhluk Tuhan di kita. Jadi, latihan ini kasih bebas gerakannya. Kemudian itu ada bicara, ya. Latihan mendengar tanpa dilepaskan itu saya mau dengar apa. Biarkan semua bunyi masuk. Tidak ada yang saya mau dengar, biarkan dia masuk semua bunyi-bunyi. Cuma saya sadar ini aku ini ada bunyi-bunyi ini. Pokoknya biarkan saja. Sama dengan ini, ketika dia bergerak kita tidak kendalikan. Jadi di sana di pantai tidak usah bisa jelaskan tentang ini. Kita memang di sini ada yang belum ikut ini masalahnya. Ada yang mau latihan tapi tidak ikut malam ini. Nanti dikira apa tujuannya ini, kita untuk apa ini kalau hanya untuk bergerak begini, sesudah itu mau diapa? Ya minimal saya katakan, minimal yang dia tahu bahwa ketika terjadi pemisahan sakaratul maut,
disuruh keluar gitu. Coba kita baca surat berapa ya? 693. 6 ayat 93. Ya, itu kepala, kalau goyang kepala langsung berhenti ya. Jangan kasih goyang ini kepala ini. Harus tenang. Kepala harus tenang, tidak boleh ikut goyang. Kalau mata berkedip begini, biarkan Mi. Kalau mulut, biarkan. Tapi kalau kepala begini goyangnya, berhenti ke kepala. Atau ya sudah. Karena ini bisa oleng itu bisa hilang itu kesadaran. Jadi dibiarkan dia jadi pengawas tetap. Kita baca surat 6 ayat 93. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim dalam kesakitan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Yang dibahas itu, yang bahasa aslinya itu keluarkan anfusmu, ya, diri atau aku ya. Keluarkan anfusmu. Kalau di situ diterjemah keluarkan nyawamu. Akhriju anfusakum, keluarkan anfusmu, kesadaranmu, dirimu atau akumu. Di dalam kondisi seperti ini, dalam keadaan zalim ini sudah terjadi pemisahan antara aku dengan hawa nafsu ya, jadi keluarnya tidak, ya saya mau bilang tidak sakit-sakit amat lah ya. Karena sudah pernah dilatih pemisahan. Orang zalim dipukul oleh malaikat. Ada orang yang berdusta atas nama Allah. Dia mengatakan telah diwahyukan kepadaku. Ya. Padahal sebenarnya tidak diwahyukan. Kenapa? Wahyu itu sudah lengkap di Al-Quran. Kalau dia memahami sesuatu, pemahaman itu sesuai dengan Al-Quran, itu bukan wahyu, ya, itu ilmu untuk mengetahui itu Al-Quran. Tapi kalau ada lagi ilmu lain, ya, kamu tahu Al-Quran itu bukan hanya 30 juz, ada lagi yang lain. Ini apa ini? Al-Quran 40 juz. Ya. 30 yang terbaca, 10 ada pada diri kita. Ya, kalau seumpamanya yang dia maksud 10 itu adalah ya makna kiasan daripada Al-Quran, ya berarti tetap jadi 30 juz ya. Tapi kalau ada lagi tambahan sesudah ini, ya berarti tidak diwahyukan lagi tambahan ya, tambahan wahyu. Padahal apa yang dicerita pada dirinya, apa dicerita ini sudah ada semua di Al-Quran, ya sudah ada semua. Jadi sudah lengkap Al-Quran, tinggal kita minta petunjuk kepada Allah supaya kita diberi pengertian. Apabila kamu membaca Al-Quran, berdoalah, ya Allah tambahkan aku ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman, tambahkanlah aku ilmu. Artinya ketika kita membaca Al-Quran akan ada ilmu yang Allah kasih. Itu bukan wahyu baru. Tiba-tiba Al-Fatihah ada 9 ayat. Al-Fatihah 9 ayat itu. 7 ayat yang nyata, 2 dirahasiakan. Katanya ya. Ternyata disembunyi ekornya. Cuma belum paham Al-Quran. Kalau dia pahami, apakah cerita apa? Ada semua di Al-Quran. Saya katakan, seandainya seluruh ilmu di dunia ini digabung semua, satu huruf ditandingannya Al-Quran. Nun.
demi kalam dan apa yang dia turunkan. Oh, di sini saya terkumpul semua ilmu dunia. Ya. Dari Nun di kapalnya Nabi Nuh. Baru satu huruf itu. Seluruh ilmu sudah ada. Ilmu membuat pesawat ada di situ, di Nun. Ilmu membuat kapal laut, kapal besar ada di Nun. Apa itu Nun? Nun? Ini Nun, titik Nun ya. Sini. Mau bikin kapal, bikin tata-tata. Dari mana itu? Dari sini, dari Nun. Bikin apa lagi? Selalu dari sini. Bikin lampu dari sini. Satu huruf Nun. Ilmu dunia. Oke, sesudah itu terjadi apa yang terjadi pada waktu tafakur, ya. Ya. Kalau seumpamanya melihat diri kita seperti ini, ya, tiba-tiba dalam satu keadaan yang berbeda, melihat diri kita seperti ini, suasananya beda, ya, sadar pengetahuannya, segera duduk, baru tafakur lagi di situ dalam kondisi, baru letakkan lagi kesadaran di seperti biasa. Oke. Sayangnya itu yang saya sayangkan ketika kita masuk ke sini, ya, terjadi apa-apa kita tidak sadar gitu. Nanti tiba lagi di sini baru, bagusnya tadi mimpi ya. Saya yang coba sadar di sini, artinya tadi di sini sadar ki. Jadi mimpi 100 tahun, mimpi apa ini? Mati 100 tahun atau tidur 100 tahun, tidurnya 200 tahun, tidurnya 300 tahun, usahakan tambah 9. 100 tambah 9, 200-nya tambah 9, 300-nya tambah 9. 9 itu apa? Terbebas dari hawa nafsu bulan Ramadan. Jadi bagus kalau dia jadikan pengantar tidur. Kalau sudah semetak, jadikan pengantar tidur. Supaya kalau mimpinya di sini ya sadarlah, mimpi di sini sadar, ya. Mimpi di sini sadar. Kalau di sini tidak ada mimpi di sini ya, tidak ada mimpi, langsung masuk. Kita belum cerita sabur kafi. Di zamannya Nabi Isa. Oke, saya kira itu barangkali yang saya ingatkan supaya mengetahui ini apa tujuan kita. Ya, sudah lama orang lakukan ini, sudah lama dari dulu. Ada orang melakukannya dengan cara tadi ya. Ada yang kubur dirinya, ada yang pergi tafakur di hutan sendirian. Sudah terjadi begini, tak ilmu sakti dia dapat, kenapa? Tidak tahu jalan ini mau kemana ini. Ini tidak ada perjalanan ini. Ya, sayangnya kita belum bahas Zakaria ya Isa. Habis itu baru kita. Jadi latihan kita di pantai hanya untuk ya pemirsa dulu. Belum itu ada papanya ya. Kan jangan terlalu banyak biaya keluar. Yang sederhana dulu. Kalau mau kasih banyak biaya keluar ya tafakur sendiri-sendiri, biaya sendiri-sendiri ya itu ya. Nah, tafakur di Gua Hira, cari Gua Hira di sana. Tapi kalau tidak mau biaya, mau dipakai tafakur ke sana, bersedekah saja sama orang miskin. Ya. Apabila kamu melakukan pembicaraan khusus dengan Muhammad, surat 58 ayat 12. Baca. Ayat 12. Wahai Wahai orang-orang yang beriman,
apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, Ya. hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum melakukan pembicaraan itu. Ya. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, ayat 13-nya. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Tauhid. Adalah pembicaraan khusus dengan Rasul. Siapapun yang melakukan pembicaraan khusus dengan Rasul pada zaman dulu, pada zamannya Muhammad, pembicaraan itu tidak ditulis dalam sebuah hadis pun. Ya. Orang yang menjadi teman Rasul berbicara, teman Muhammad berbicara, dia tidak mengatakan kepada orang lain apa yang dikatakan oleh Muhammad tadi kepadanya. Dia tidak masuk dalam hadis. Jadi ada ilmu khusus, ya, yang disampaikan kepada sahabat-sahabat dengan keahliannya masing-masing pada waktu dulu. Yang miskin adalah Muhammad sendiri. Ya. Jadi sebelum melakukan pembicaraan khusus dengan Muhammad, dahulukan dulu sedekah. Ya. Sedekah dulu. Kalau sudah sedekah, Muhammad tahu ini orang mau bicara ini. Sini. Sini kau. Ini kau jatahnya. Tapi kalau kamu tidak lakukan, ya, kalau kamu takut miskin, nanti habis hartamu. Kalau habis hartamu, ya tidak bisa melakukan apa-apa karena memang tidak punya harta. Dirikan sholat, tunaikan zakat, sama gitu ya. Dirikan sholat, mesti ada perjalanan untuk mencapai Rasul. Tunaikan zakat, mesti ya pakai ini semua ini ya. Tapi dengan dasar tauhid kepada Allah dan Rasul. Itu prosesnya. Jadi saya katakan kebiasaan orang-orang terdahulu, ketika dia mengeluarkan zakatnya, dia bawa kepada gurunya. Ada dulu ya. Ini betul ini ya, ini betul ini. Karena di balik ini ada yang mau disampaikan, bahwa zakatmu secara khalifah itu bawakan itu gurumu. Ini ya, supaya kau dapat ini ya, supaya kau dapat itu semursidmu. Dibilang zakat itu harus diberikan kepada anak yatim. Siapa anak yatim? Akunya sendiri ada di sini anak yatim, untuk dirimu itu zakat. Fakir miskin, ini juga untuk dirimu lagi, itu zakat untuk dirimu lagi. Musafir, yang berjalan lagi musafir. Apalagi budak yang mau dimerdekakan, contohnya itu budak. Jadi semua yang 8 golongan itu adalah bagian dari dirimu sendiri. Ya. Penerima zakat itu, tapi bukan ya, mulai besok bayar zakat ke diri sendiri saja, bukan begitu ya. Itu syariat tetap jalankan seperti, karena yang mempertahankan syariat ini, yang membuat tanda ini, mereka juga itu dapat jatah. Pertahankan itu syariat, jangan dirubah ya. Jangan sampai berubah syariat, makna akan berbeda. Pada hari Jumat tetap orang pergi sholat Jumat di masjid. Jangan karena sudah tahu maknanya, saya sudah tahu, saya sholat Jumat di rumah saja. Sholat Jumat pada hari Jumat, ya biar sekarang bisa jadi hari Jumat. Tetap syariatnya jalankan. Kamu tidak dipandang beragama kalau kamu tidak laksanakan Taurat, Injil. Ya, Taurat itu syariat, Injil itu hakikat. Jadi ada syariatnya dikasih jalan, hakikatnya ada, pengetahuannya ada, dan apa yang diturunkan kepadamu dalam kurung Al-Quran, bukan Al-Quran itu. Turun kepadamu Al-Quran. Bukan Al-Quran itu di situ.
Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu itu adalah al-haq. Surat 13 ayat 1. Atau ini dulu, surat 5 ayat 68 dulu. Surat 5 ayat 68. Katakanlah, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir. Ya. Kamu tidak dipandang beragama sampai kamu menegakkan Taurat, ya, laksanakan syariatnya. Apa yang diajarkan Muhammad begini-begini itu kerjakan. Di balik syariat itu ada makna, ada hikmah. Ketahui juga itu hikmahnya, laksanakan secara hikmah, secara makna juga. Sholat berjamaah, tapi di sini juga mesti berjamaah. Ya, apa jamaahnya ini? Apa jamaahnya ini? Jin dan malaikat itu ikut berjamaah di situ. Ya. Mau jadi imam, Ibrahim menjadi imam. Ya, semua jin dan malaikat jadi makmum. Kau yang pimpin. Ya. Pada saat sholat. Seluruh alam semesta tunduk di situ, tunduk kepadamu. Alam semestamu ya, bukan alam semesta ini. Jangan kalau hujan kasih berhenti hujan, tunduk hujan sama saya, bukan begitu. Alam semestamu di sini ya, kalau itu urusannya Tuhan. Kalau hujan pakai jas hujan, kalau banjir cari ban, selamatkan diri. Kalau tidak bisa selamatkan diri mati, ya itulah ajal. Yang penting mati kafir, dia di situ ya. Ya mati kafir. Gitu ya. Terus apa yang diturunkan kepadamu? Ya. Jalankan Taurat, Injil dan apa yang diturunkan kepadamu. Ya, dalam Qur'an Al-Qur'an. Apa yang diturunkan kepadamu? Surat 13 ayat 1. Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dari Tuhanmu itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Ya, sebenarnya apa yang diturunkan kepadamu itu adalah al-haq, kebenaran. Kebanyakan manusia itu tidak tahu tentang ini, tentang apa diturunkan kepadamu. Ya, ulangi bahasa Arab ulangi. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra tilka ayatul kitab wallazina unzila ilaika min Walladzi, dan apa yang unzila ilaika aku turunkan kepadamu rabbika dari Tuhanmu, al-haq. itu al-haq. Al-haq itu sekarang bercampur dengan al-batil sini. Bercampur. Jadi al-haq turun itu melewati alam ini, alamnya ruh, alamnya jin, baru masuk di sini bercampur ini ya. Jadi kerjakan Tauratnya, kerjakan Injilnya, dan ini siapa itu al-haq, kebenaran. Susah kalau kita bawa keluar ini di debat gitu sama orang. Oke, saya pikir itu saja. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.